Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman semua dan kepada Bapak Syifaul Fuad SPDMT selaku dosen pengampu mata kuliah dari Praktikum Sistem Telekomunikasi 2. Di sini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Adisti Nur Rahmalaili, lalu ada Ega Restu Gumelar, lalu ada Fauzia Raudatul Jannah, lalu ada Esa Nur Fadilah, lalu ada Tiara Maulia Putri, dan yang terakhir ada Farhan Maulana. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara merangkai serta alat dan bahan dari rangkaian pengendali solenoid on-off dengan microcontroller melalui keypad. Sebagaimana yang kita ketahui, solenoid sendiri merupakan komponen tambahan yang berfungsi sebagai katup yang dipasang pada bagian body valve. Seperti namanya, solenoid sendiri bekerja sebagai katup. Nah, pada praktikum ini akan dijelaskan cara merangkai dan alat dan bahan yang digunakan, yaitu terdapat solenoid itu sendiri, lalu terdapat microcontroller, lalu juga ada baterai 12 volt, lalu juga terdapat relay, lalu juga ada kabel jumper. Baiklah, untuk fungsi dari alat dan bahan itu sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada teman saya yang telah memaparkan. Selanjutnya saya akan menyebutkan alat dan bahan dalam praktikum ini, yaitu praktikum pengendali solenoid on-off dengan microcontroller melalui keypad. Nah, pada praktikum ini ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada tombol 1, 2, 3. Nah, itu tuh keypad. Kemudian di sebelahnya yaitu breadboard. Nah, kemudian di bawahnya yaitu sebelah kiri itu ada bacaan Uno, yaitu ada Arduino Uno. Di sampingnya lagi yaitu ada relay. Kemudian sampingnya ada solenoid, dan sampingnya ada 2 baterai kapasitas 9 volt. Nah, dan di sebelahnya lagi ada kabel jumper. Nah, itu dia alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada praktikum kali ini kita akan membuat suatu rangkaian pengendali solenoid dengan microcontroller melalui keypad. Nah, pertama-tama tahapannya ini untuk memulai melakukan praktikum ini, yaitu pertama menyiapkan komponen rangkaian yang tadi disebutkan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses merakit komponen-komponen untuk rangkaian tersebut. Nah, setelah itu, ketika rangkaiannya telah berhasil disusun, kemudian kita akan memprogram rangkaian tersebut agar rangkaian ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari praktikum ini. Nah, selanjutnya kita menjalankan rangkaian yang sudah diprogram sebelumnya. Nah, jika rangkaian ini tidak berjalan, maka kita kembali ke tahapan sebelumnya, yaitu memprogram kembali rangkaian tersebut. Nah, jika rangkaiannya ini sukses dapat berjalan, kemudian kita lakukan demonstrasi. Nah, saat demonstrasi ini kita menguji 2 tahap, yaitu ketika kita menekan angka 1 pada keypad, maka solenoid yang asalnya normally closed menjadi normally open. Nah, ketika ini seharusnya ketika kita menekan angka 0 pada keypadnya, maka solenoid ini yang asalnya normally open menjadi normally closed. Nah, selanjutnya bagaimana rangkaian ini
dapat berhasil akan ditunjukkan pada video selanjutnya. Baik, di sini saya akan melakukan rangkaian praktikum kali ini, yaitu pengendali solenoid menggunakan microcontroller dengan keypad. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pemasangan terhadap relay, dan di sini ada aktuatornya, itu solenoid. Nah, untuk pemasangannya pada relay ini di sini ada 3 konektor. Yang pertama di sini ada normally open, common, dan normally close. Nah, untuk normally open kita hubungkan ke kabel merah pada aktuator. Selanjutnya di sini kita akan menyiapkan dulu keypadnya. Nah, karena keypad ini yang digunakan hanya baris 1 dan baris 4, kolom 1 dan kolom 2. Nah, jadi pertama kita akan memasang pada bagian barisnya, baris 1, baris 4, kolom 1 dan kolom 2. Oke, ini untuk keypadnya udah dipasang, bisa kita rangkai ke Arduino nya. Misalnya di sini saya menggunakan 5432, baris 1 di pin 5, baris 4, baris 4 di pin 4, kolom 1 di pin 3, dan kolom 2 di pin 2. Oke. Nah, ini sudah. Selanjutnya pada relay kita akan memasang di sebagian sini ada in, GND, dan PCC. Nah, untuk PCC ini dihubungkan ke 5 volt Arduino, GND dihubungkan ke GND, dan in dihubungkan ke pin output. Nah, untuk outputnya kita menggunakan pin 13, lalu GND, dan PCC ke 5 volt. Oke. Nah, untuk yang common ini kita hubungkan ke positif sini. Nah, ini kabel merah kita hubungkan yang negatif. Sebentar. Nah, di kabel merah ini yang negatif kita hubungkan ke kabel hitam aktuator atau solenoid. Nah, selanjutnya untuk pemasangan baterai, ini baterainya dirangkai seri. Jadi ini ada 9 volt dirangkai seri jadi 18 volt. Dihubungkan
pada breadboard. Oke, baik, pemasangan telah selesai. Selanjutnya akan masuk ke tahap pemrograman yang akan dilakukan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya di sini saya akan memulai pengerjaan bagian pengkodingan pada praktikum pengendali solenoid on/off dengan microcontroller melalui keypad. Baik, di sini saya telah selesai melakukan pengkodingan pada praktikum kali ini. Selanjutnya mengenai penjelasan dari pengkodingan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Di
sini sudah terdapat codingan yang telah dikonfigurasi untuk dilakukan di dalam Arduino Uno, sehingga nanti solenoidnya dapat terbuka ataupun tertutup. Nah, pertama-tama kita panggil dulu si library-nya, kita panggil keypad.h, lalu kita buat variabelnya. Variabelnya itu mencakup dari keypad itu sendiri. Nah, karena kita hanya menggunakan input 1 dan 0, dan inputan 1, 0 ini tuh ada di baris 1 dan 4 dan kolom 1 dan 2, sehingga kita hanya memerlukan 2 baris dan 2 kolom. Nah, di sini kita jelaskan. Nah, lalu sesudah itu di sini kita kembali jelaskan input berapa saja yang akan digunakan. Nah, karena kita nggak pakai semua inputan dan kita hanya menggunakan 1 dan 0, maka kita tulis saja inputan yang berada di baris 1 dan 4, kolom 1 dan 2. Nah, sesudah itu kita selesai membuat variabel dari keypadnya, lalu kita panggil si keypadnya. Nah, untuk itu outputnya kita sambungkan dengan pin 13. Nah, untuk yang fungsi loop ini maksudnya tuh ketika kita menginput 1, maka si pin 13 ini akan berada dalam kondisi hide, sehingga relaynya akan memutus sambungan dan solenoid itu akan secara otomatis berada dalam kondisi normally open atau terbuka. Nah, ketika kita memasukkan input 0, maka si relay akan berada dalam kondisi low, sehingga akan solenoid secara otomatis akan berada di kondisi normally close atau tertutup. Nah, untuk pembuktiannya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya dan akan dipraktekkan secara langsung apakah rangkaian solenoidnya akan terbuka ataupun tertutup ketika menginput 1 ataupun 0. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan pada praktikum pengendali solenoid on atau off dengan microcontroller melalui keypad, yang dimana sudah dirangkai oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan mendemonstrasikannya. Baik, pada saat ini solenoid berada dalam kondisi normally close, atau ketika kita input 0, tentunya solenoid akan turun ataupun normally close. Nah, ketika kita menginputkan tombol 1, seharusnya solenoid akan muncul ataupun keadaan normally open, yang dimana mungkin saya akan praktikkan secara langsung. Ketika kita mengklik input 1 pada keypad, seharusnya solenoid akan normally open seperti ini. Ya, sudah terbukti bahwasannya ketika kita mengklik input tombol 1 pada keypad, maka solenoid akan normally open ataupun muncul ke atas. Nah, ketika kita mengklik tombol 0 pada keypad, seharusnya solenoid akan normally close ataupun turun seperti ini. Ya, ini dalam keadaan normally close. Nah, hambatannya pada praktikum kali ini, karena baterainya lemah, jadi solenoid kurang kuat untuk mengangkat solenoidnya untuk turun ataupun normally close. Sekian. Baik, berdasarkan demonstrasi yang sebelumnya sudah dipraktikkan, dapat disimpulkan bahwasannya pada praktik pengendali solenoid menggunakan microcontroller melalui keypad dapat dikatakan berhasil. Sudah dipraktikkan sebelumnya bahwasannya ketika kita mengklik tombol 1 pada keypad, maka solenoid akan normally open, dan ketika kita mengklik 0 pada keypad, maka solenoid akan normally close. Walaupun ketika praktiknya ataupun demonstrasinya kita memiliki sebuah hambatan, yang dimana tegangan dari baterai itu tidak kuat untuk mengangkat solenoid untuk normally open. Tetapi itu hanya hambatan ketika baterainya itu tidak kuat ataupun low. Itu sedikit hambatan pada praktikum kali ini yang sudah kelompok kami demonstrasikan. Baik, mungkin cukup sekian dari kami.
Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.